Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra, polemik mengenai nasab dipicu sebenarnya oleh sikap dan tingkah pola para habib yang katanya sebagai keturunan Rasulullah, sebagai cucu Rasulullah. Para habib itulah yang mengaku bahwa diri mereka adalah keturunan Rasulullah. Dan tingkah pola mereka yang memicu adalah mereka merendahkan pribumi di negeri kita ini. Bahkan ada yang mengatakan Habib bodoh lebih mulia dari 70-an ulama, katanya. Sobat-sobat, ini kan sudah keterlaluan. Dan tentu saja ini akhirnya mendorong Ustadz Imaduddin Al-Bantani untuk mengadakan penelitian secara ilmiah. Yaitu berdasarkan literatur yang ada. Beliau meneliti nasab Habib, dan menurut penjelasan beliau yang ditelitinya adalah nasabnya Habib Rizik Syihab dan Habib Bahar bin Smith. Dan kesimpulan dari penelitian beliau, keduanya bukan keturunan Rasulullah. Klan Ba'alawi nasabnya tidak bertemu dengan Rasulullah, sobat-sobat. Dan muncul hasil tes DNA dari klan Ba'alawi. Ternyata DNA mereka tidak sama dengan DNA Rasulullah, sobat-sobat. Tetapi sobat-sobat, penjelasan hasil penelitian Kiai Imad ini yang secara ilmiah disampaikan begitu runut, dengan santun, tanpa emosi, coba dipatahkan oleh UAS Ustadz Abdul Somad, yang tentu saja hanya emosional, tanpa dalil dan tanpa bukti ilmiah. Pertama menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. Ujung-ujungnya itu ke sana. Maka ibarat makan bubur panas. Bubur panas itu dia tidak langsung dari tengah karena panas, pinggir-pinggirnya dulu. Menolak. Kalau sudah orang kehilangan kecintaan kepada para habaib, hilang kecintaan pada ulama,
hilang mahabbah, ya lama-lama ketika Islam dihinakan, dia cuek aja. Sekarang yang menanamkan kebencian kepada para ulama yang sekarang ini, lihat nanti 20-30 tahun akan datang gimana anaknya. Nauzubillah, bisa-bisa ateis. Ini kan pernyataan yang sangat bombastis, sobat-sobat. Dan rasanya tidak mungkin. Karena sebenarnya ya mereka yang mempermasalahkan nasab dari Habib-Habib yang ada di Indonesia ini bukan didasarkan rasa benci, apalagi benci kepada Islam, apalagi nanti akan meninggalkan Islam. Tidak sampai ke situ. Akan tetapi ya ingin mendudukkan ya masalah pada proporsi yang sebenarnya. Ingin membuktikan secara ilmiah pengakuan-pengakuan yang selama ini disampaikan oleh Habib kepada umatnya, kepada jamaahnya. Karena ya agama ini bukan berdasarkan pengakuan, tetapi berdasarkan dalil, sobat-sobat. Baiklah sobat-sobat, coba kita simak dulu ya apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Ya, Al-Bantani ini berarti dia dari Banten, sobat-sobat. Ya sama, saya juga ya, ibu saya, kakek saya, buyut saya itu berasal dari Banten, sobat-sobat. Nah ini ya videonya, sobat-sobat, dari Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Kapan sih masalah nasab ini? Masalah nasab ini baru 2022, Oktober 2022. Saya cari di internet nasabnya itu ada nasab Bahar Smith, ada nasab Rizik Syihab. Kemudian keduanya ini saya lihat ini lebih bisa untuk diteliti, yaitu nasabnya Rizik. Nah, nasab Rizik ini saya urutkan dari mulai dia bapaknya yang ada di internet itu sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Di dalam penelitian masalah nasab itu bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama adalah dengan cara top down, ya, bisa dengan cara dari bawah ke atas. Dari atas ke bawah kita teliti, betulkah seorang ayah mempunyai anak itu, atau betulkah seorang anak mempunyai ayah. Saya menggunakan metodologi looking up, melihat ke atas, looking down, dari melihat ke bawah. Jadi dari ayah ke anak, dari anak punya anak lagi, punya anak lagi. Kita lihat di kitab-kitab abad kelima, tidak ada sedikit pun kitab yang menyentuh, bahkan hanya menyindir, tidak ada, tentang nama Alwi sebagai keturunan Nabi ini. Dan kesimpulannya apa? Kesimpulannya Habaib ini bukan cucu Nabi. Dari sisi ilmu sejarah, dari sisi ilmu nasab. Kemudian dia bukan cucu Nabi, dilihat dari hasil tes DNA yang sudah ada. 180 orang sudah tes DNA. Dan tes DNA-nya menunjukkan haplogrup mereka itu G. Sedangkan keturunan Nabi menurut para ahli harus mempunyai ciri kode genetik haplogrup J1. Sesuai dengan para keturunan Nabi yang sudah tes DNA di seluruh dunia Islam. Dari mulai Saudi, Al-Abdali, Al-Auni, Al-Jamajizah, kemudian di Yordan Al-Hashimi, di Maroko, di Yaman itu. Di Yaman itu ada yang bukan Pahlawi, namanya Az-Zaidi, Ar-Rassi, At-Toba-Toba, Al-Jailani. Semuanya kebanyakan terkonfirmasi dari hasil tes DNA mereka bahwa mereka benar keturunan Nabi. Karena kode genetiknya haplogrup J1 yang menunjukkan dia orang Arab, keturunan Ibrahim. Sedangkan orang-orang Ba'lawi ini, Al-Atas bin Syihab bin Semit bin Yahya As-Segab, Maula Dawila, Maula Khelah, ini haplogrupnya G.
G ini baru bertemu dengan Nabi Muhammad 40.000 tahun di atas tuh, baru satu kakinya 40.000 tahun ke atas. Ba'lawi ini adanya belah sini, ketemunya di sana satu kakinya dengan orang-orang Jawa, dengan orang-orang Arab yang keturunan Nabi itu 40.000 tahun yang lalu. Kalau orang Jawa yang haplogrupnya O itu ketemu Nabi Muhammadnya itu masih tidak terlalu jauh. Jadi kita lebih dekat dengan Nabi Muhammad orang Jawa daripada Ba'lawi ini. Pencerahan kepada masyarakat Indonesia tentang bahwa pengakuan Ba'lawi ini secara ilmu DNA itu mustahil. Jadi secara ilmu DNA mustahil, secara ilmu nasab tidak terkonfirmasi dalam ilmu sejarah. Tidak terkonfirmasi itu apa? Maudhu'un munqati'un mardudun. Nasab mereka itu tidak menerima. Ya silahkan kalau tidak menerima, dalilnya mana? Sampai sekarang tidak ada. Tidak ada dalilnya. Bahkan kalau mereka memberikan dalil, dalil itu yang akan memakan mereka. Semakin mereka membuat dalil, dalil itu yang memakan mereka. Kenapa? Ya orang nggak ada apa-apaan di sananya, blank. Nah itulah sobat-sobat, ilmiah sekali kan sobat-sobat. Ya, jadi ya berdasarkan literatur, ya penelitian literatur, tidak ada ya literatur yang nasab klan Ba'lawi bertemu dengan Rasulullah. Dari sisi tes DNA juga DNA-nya tidak sama dengan DNA Rasulullah dan keturunannya. Ini kan sebenarnya sudah cukup jelas bukti ini bahwa mereka yang selama ini mengaku Habib sebagai keturunan Rasulullah ya ternyata hanya pengakuan mereka saja, tidak terbukti secara ilmiah. Dan bukti yang jelas, yang gamblang ini coba dibantah, coba dimentahkan oleh UAS ya, tetapi bantahannya tidak ilmiah, hanya ya emosi, hanya menurut pikirannya saja. Mana bisa ya ungkapan emosional seperti itu ya menggugurkan dan mementahkan hasil penelitian secara literatur berdasarkan sejarah dan bukti tes DNA. Allah sering menyindir kan, afala yatafakkarun, afala yaqilun. Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak berakal? Nah, tentu saja bagi yang menggunakan akal pikirannya yang sehat, ya bisa menyimpulkan antara UAS, Ustadz Abdul Somad dan Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, siapa yang lebih kuat dan lebih ilmiah dan lebih bisa dipercaya. Nah, itu kembali kepada pemirsa semuanya, sobat-sobat semuanya, baik yang pro maupun yang kontra. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.